Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fatrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa komprehensif atas laporan tahunan perusahaan PT Unilever Indonesia tahun 2017. Sedikit tentang PT Unilever Indonesia. Pada tahun 2017, terhitung sudah 84 tahun, Unilever telah menjadi yang terdepan di industri barang-barang konsumsi di Indonesia. Didirikan dengan berlandaskan pada sebuah tujuan utama, yakni memasyarakatkan cara hidup yang berkelanjutan. Pertama kali didirikan dengan nama Liver Zipfabriken N.V. pada tanggal 5 Desember 1933 dan diubah menjadi PT Unilever Indonesia pada tahun 1980. Singkatnya, pada tahun 1982 tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi pada tahun 1982 PT Unilever tercatat di Bursa Efek Indonesia dan pada akhir tahun 2018 saham PT Unilever menempati peringkat 5 kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Berikut produk PT Unilever Indonesia yang sering kita tahu dan bahkan menjadi konsumennya. Ada Clear, Dove, Rexona, Vaseline, Pond's, banyak ya, ada Worth juga, S3. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visinya untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya, Unilever bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Unilever membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Unilever menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang terakhir, Unilever juga senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan untuk terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Apakah perlu mengembangkan atau merubah visi misinya? Menurut saya tidak perlu, karena visi dan misi PT Unilever Indonesia sudah sangat bagus dan sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Analisis yang pertama adalah analisis SWOT, matriks SWOT. Ada strength, weakness, terus opportunity dan threats. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan Unilever, promosi produk yang efektif, pemimpin pasar consumer goods, tim produksi yang terampil, kerjasama erat dengan pemasok, jaringan distribusi hingga ke daerah-daerah. Analisis matriks SWOT yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan Unilever adalah jumlah karyawan yang banyak, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan, rendahnya penjualan terhadap produk tertentu, ketidakjelasan sertifikat halal terhadap produk tertentu, dan sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda jadwal sendiri-sendiri. Analisis matriks SWOT yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang PT Unilever Indonesia adalah tingginya kepuasan konsumen, banyaknya pemain pasar nasional dengan cara produksi yang lebih rendah, stabilitas ekonomi yang relatif baik, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat, dan luasnya potensial market. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman PT Unilever pertama adalah kenaikan biaya bahan baku.
Yang kedua adalah nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Yang ketiga adalah maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina. Yang keempat adalah adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri, dan yang terakhir adalah produk pesaing dengan harga lebih rendah. Yang terakhir ini banyak banget produk pesaing dengan harga lebih rendah. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Strategi yang bagaimana? Berikut strateginya. Strategi SWOT. Strategi pertama adalah strategi untuk strike and opportunity. Pertama, menciptakan dan mengembangkan produk yang ramah lingkungan, membuat website khusus atau menggunakan marketplace yang disediakan oleh pihak ketiga untuk meningkatkan penjualan secara online. Yang ketiga, meningkatkan penjualan segmen home care dengan memanfaatkan perkembangan urbanisasi dan peningkatan jumlah perempuan dalam angkatan kerja. Untuk strategi yang kedua adalah strategi untuk strike dan threats. Strike atau kekuatan dan threats atau ancaman. Strateginya adalah memanfaatkan R&D atau R&D atau Research and Development untuk mendapatkan competitive advantage melalui diversifikasi produk. Yang kedua, meningkatkan program CSR dan kampanye pengenalan produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama strategis dengan menawarkan eksklusif deals kepada pemasok, distributor, dan retailer. Strategi untuk weakness atau kelemahan dan opportunity atau peluang. Pertama adalah melakukan diversifikasi usaha yang tidak terkait dengan barang konsumsi, yaitu jasa pengiriman untuk mendukung layanan penjualan. Yang kedua, meningkatkan pemasaran agar dapat lebih dekat dengan konsumen dalam pengenalan produk. Yang ketiga, melakukan inovasi produk dan meningkatkan layanan pelanggan. Strategi terakhir untuk strategi weakness atau kelemahan dan threats atau ancaman adalah meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku untuk menjaga harga tetap kompetitif dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan distributor dan retailer produk secara online untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, mengurangi ketergantungan pada pemasok melalui sustainable sourcing bahan baku agrikultural hingga 100% pada 2018. Analisis yang kedua. Sebelum analisis IE, kita harus menganalisis IFE dan EFE. IFE adalah yang internal dan EFE adalah yang eksternal. Pertama, analisis matriks internal. Dari faktor strategi kekuatan, didapat skor 3,6. Cukup bagus ya untuk kekuatan 3,6. Dan untuk faktor strategi kelemahan atau weakness, didapat skor 2,3. Analisis matriks EFE yang eksternal, dari faktor strategi opportunity atau peluang didapatkan skor 3,4, dan dari faktor strategi threats atau ancaman didapatkan skor 3,5. Nah, berikut analisis IE PT Unilever Indonesia. Posisinya di sel 2. Sel 2 itu adalah growth strategi, merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Didesain untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan, aset, profit maupun kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas produk atau jasa, atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Spesifikasi detail dari strategi matriks
IE. Saya merekomendasikan untuk menggunakan strategi matriks IE karena dia lebih bagus dan lebih jelas menurut saya. Pertama, rekomendasi strategi jangka panjang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan penjualan, di mana perusahaan melakukan penjualan melalui media elektronik, media cetak, sponsorship, dan mengadakan event yang memasukkan produk PT Unilever. Departemen apa saja yang terlibat adalah Departemen Pemasaran dan Departemen Penjualan. Biaya yang diperlukan sekitar 7,8 miliar dengan target waktu capaian 3 tahun. Rekomendasi strategi jangka panjang yang kedua adalah pengembangan inovasi produk baru, di mana perusahaan mengembangkan produk baru yang sesuai permintaan pasar atau konsumen. Departemen yang terlibat adalah Departemen Development dan Pemasaran. Biaya yang diperlukan sekitar 3,8 miliar dengan target waktu capaian 3 tahun. Rekomendasi strategi jangka panjang yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. PT Unilever terus mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, melakukan aktivasi produk, serta terus membangun citra produk. Hal ini dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand-brand PT Unilever. Departemen yang terlibat adalah Departemen Pemasaran dan Departemen Penjualan. Biaya yang diperlukan sekitar 9,2 miliar dengan target waktu capaian 3 tahun. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan saya yang mungkin kurang jelas atau ada kurangnya, pasti banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.